Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatun sebagai guru MTS Baharul Ulum Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fata Palembang dengan nomor peserta 47370238077 dan dengan nomor induk 2514184550. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja Mapel SKI kelas 7 MTS dengan tema Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Kiamat. Takdim salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, maka untuk mengambil keberkahannya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Anak-anak akan saya ajak untuk menyanyikan lagu nasional yang akan kita ambil itunya Garuda Pancasila. Mohon Anda kita mau absen pada tanggal 10 Oktober ya, tahun 2025. Ahmad Hafiz, Ahmad Nurul Izzi, Barka, Cahaya, Excel. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dan tema yang kedua adalah kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum kita masuk pada pelajaran, maka kita terlebih dahulu di sini
Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh Nyaton SPDI kelas 7. Tujuan pembelajaran perlu diingat bagi peserta didik mampu memahami tentang Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu meliputi siapa saja? Meliputi tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, dan hayawan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nanti kita akan menyaksikan tayangan yang akan kita bahas. Yakni masyarakat Islam, memang awalnya masyarakat Islam, masyarakat Arab, khususnya sebelum datangnya Islam, itu beragama tauhid, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makanya di sini kita akan memulai dengan video yang akan kita tampilkan. Habis itu tolong dari anak-anak kita isi LKPB-nya. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, tengok ya. Awalnya kepercayaan masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid. Apa tadi? Yang mengesahkan Tuhan. Yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Telah ceritakan tadi, Ibrahim kecil adalah anak seorang pembuat patung yang bernama Azar. Tapi dalam hati Ibrahim memberontak. Pada suatu malam hari, Nabi Ibrahim berjalan-jalan melihat bintang bulan yang ada di langit. Dalam hati Ibrahim bergumam, bulan itulah Tuhanku, karena bisa menerangi saat kegelapan. Besok harinya berubah menjadi matahari, melihat matahari yang terbit dari arah timur. Kemudian Ibrahim berkata, oh, inilah Tuhanku yang lebih besar. Akhirnya matahari pun sirna. Kemudian Ibrahim berkata dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Sampai sekarang inilah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan putranya telah membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang dinapaktilasi oleh umat Islam dengan mengerjakan haji, tawaf di Ka'bah. Terus makom, adanya makom Ibrahim, adanya Hijr Ismail, dan juga peristiwa korban bagi umat Islam. Sejarah adalah guru kehidupan. Aku ya. Jadi kayak kamu di pondok ini adalah mengukir sejarah. Karena kita di pondok ini adalah diajarkan menjadi anak yang soleh dan solihah, berbekal ilmu agama yang bisa menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Makanya ada man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka juga dengan ilmu. Kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Itulah sejarah adalah guru kehidupan. Jadi kamu ini mengukir sejarah.
namanya manat. Nah, misi Nabi, misi dakwah Nabi dan kelahiran Nabi. Karena mereka suka berperilaku yang tidak manusiawi seperti suka apa tadi? Melakukan berzina, membunuh, perampokan. Setelah Nabi Muhammad lahir dan diutus menjadi Rasul, maka semua berubah. Semua hak asasi manusia dengan melarang mabuk, berzina, merampok, membunuh, dan mengkubur hidup-hidupan pada anak perempuan. Ingat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Ketika itu Nabi berumur 40 tahun. Nabi Muhammad di Gua Hira. Saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira Uzra atau bersemedi bahasa sekarang, ditandai dengan membawa wahyu yang pertama kali dengan datangnya malaikat. Siapa? Malaikat siapa yang membawa wahyu pertama? Jibril. Betul itu. Wahyu yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa anak yang di sini yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Iqra. Siapa? Jadmiko? Ayo, udah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Coba kamu mengamati dari pembelajaran hari ini, maka di sini kami akan membagikan LKPD yang kedua. Ini dikerjakan dengan berkelompok. Jumlah anaknya berapa yang hadir ini? 13 orang. Yang perempuan jadi satu kelompok, yang lelaki jadi 2 kelompok. Mencari kawan segitunya ya. Tolong berbentuk yang perempuan 5 ya. 5 apa berapa? 5 ya. Coba kamu amati dengan berdiskusi dengan kawan-kawan. Yang ini laki-laki, kamu berapa orang? Nah yang ini juga kamu punya. Kalau bisa melingkar atau gimana? Yang enak, nyaman untuk membahas. Kamu ikut ke sini. Berkelompok dengan Jadmiko dengan itu. Dikelompokkan. Ini ada yang itu. So, siapa yang belum dapat tadi? Hal yang pertama Tatan, dan hal yang kedua Uzza, dan hal yang ketiga Manat, dan hal yang keempat Hubal. Dan Hubal itu adalah berhala yang paling besar. Siapa lagi? Siapa bisa menyebutkan apa kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang?
dari kesimpulan pelajaran kita ini adalah kesimpulannya kita mempelajari kondisi Jazirah Arab sebelum Islam atau pra-Islam, memberikan pemahaman yang bermakna tentang bagaimana Islam muncul sebagai respon terhadap tentang sosial dan politik dan ekonomi yang ada yang dikaitkan dengan sekarang ini. Makanya pada pelajaran sebelah silam Umi pernah mengajak kamu mengenal Allah lewat apa? Lewat anggota badan kita, dibuktikan dari selembar kertas. Masih ingat gak kamu? Siapa yang masih ingat? Membikin dari satu kertas apa kemarin? Satu kertas menjadikan berapa simbol? Tiga simpulan. Siapa yang masih ingat? Doa sapu jagat atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.